take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum rebahan, dimanapun kalian berada, aku tetap menyayangimu. Gimana, masih suka gagal curug sambil geget red? Hehehehe. Balik lagi bersama Pocong Film Channel, tapi bukan channel film pocong. Sebelum membahas alur filmnya, jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan siapkan jagong beledug kalian. Oke, pada kesempatan kali ini Mang bakal membahas film Prey bergenre adventure dan action, sebuah pembuktian dari seorang wanita yang diperankan oleh Amber Thunder, tapi bukan Amber Heard, istri dari Johnny Depp, mantan istri maksud saya. Film yang bergenre adventure dan action ini menceritakan tentang seorang wanita. Kita perkenalkan dulu, dia adalah Naru, yang mempunyai teman seekor nying bernama Sari. Naru ingin membuktikan bahwa dirinya sudah cukup mampu untuk berburu karena kakaknya menganggap bahwa Naru belum cukup lihai. Di sini pun dia giat berlatih bersama kampak warisan bapake. Naru pun melihat seekor rusa dan memerintahkan Sari untuk menggiringnya ke sudut yang sempit, namun rusa tersebut berhasil lolos. Mendengar langit gugludugan, Naru pun melihat ke arah langit, dan ternyata langit pun memperlihatkan penampakan seperti sakolebat bentar. Di sini pun Naru bertemu dengan kakaknya yang bernama Tabe, yang sudah jago dalam berburu menggunakan panah seperti archer. Naru pun menceritakan kejadian tadi pagi yang dia lihat di langit saat gugludugan kepada Tabe. Namun Tabe sepertinya tidak yakin kepada Naru, karena Naru akan berburu yang akan memburunya dirinya. Karena Naru adalah seorang wanita yang sudah seharusnya melakukan fitrahnya seperti memasak, Naru pun membantu ibunya. Namun di sini Naru mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya sudah siap untuk berburu dan membuktikan kepada semuanya bahwa dia mampu melakukan perburuan tersebut. Kegepisan si Naru. Begitulah wanita. Lalu ibunya pun menyuruh dirinya untuk mencarikan dedaunan. Seketika itu pun sebuah pesawat muncul dan ternyata menurunkan makhluk asing di tempat tersebut. Benar saja, makhluk ini mirip sekali dengan predator yang mampu berkamuflase seperti di film Arnold yang dulu pernah saya tonton pas waktu imut-imut sekali. Setelah Naru mendapatkan daun yang diinginkan ibunya, dia pun melihat teman-teman dari kampungnya riweuh dan ternyata salah satu temannya hilang diterkam singa. Dan akhirnya perburuan singa itu pun dilakukan oleh pasukan pemburu dari kampungnya. Sepertinya mereka begitu meremehkan Naru maksud Mamang, dengan mengejek Naru sebagai juru masak. Naru pun melihat sebuah jejak darah segar, nampaknya daun muda. Dan mereka berhasil menemukan teman mereka yang hilang. Melihat luka yang dialami temannya ini cukup parah, Naru pun mengobatinya. Dan mereka pun berinisiatif membuat alat untuk menggotong seperti anak-anak pramuka, pramudi, pramuka taramani. Hehehe.
Di sini Tabe pun memutuskan untuk memburu singa tersebut. Namun Naru mengatakan pada Tabe bahwa ini bukan ulah seekor singa. Namun ada yang lainnya yang lebih mengerikan daripada seekor singa. Naru tetap tidak diajak dalam perbuatan kali ini oleh Tabe. Saat dalam perjalanan pulang, Naru melihat jejak seperti ular yang sudah disayat kulitnya. Dan ular itu pun bergerak. Sontak membuat Naru ruas ngorejat pemirsa. Saya juga ruas pas nonton kalau itu. Dan Naru pun melihat jejak lainnya. Temannya mengatakan bahwa itu jejak beruang besar, bukan berduit besar. Namun, Naru masih melihat kejanggalan makhluk apa yang sudah mengeluti ular tersebut. Lalu Naru memutuskan untuk menyusul Tabe karena takut Tabe sedang berada dalam bahaya. Dan mereka pun bertemu di sini. Naru diberikan arahan wejangan oleh Tabe karena ini adalah pertama kalinya Naru berburu hewan buas. Dan Naru pun naik nerekel tangkalan bersama temannya agar bisa melihat hewan buruannya. Dengan mengejutkan, dan Naru pun lagi-lagi dibuat kaget riwas pemirsa. Namun singa itu pun muncul dan bersiap akan menyerang Naru. Tapi sepertinya bukan singa jantan karena tidak ada buuknya. Buuk rambut pemirsa. Terlihat jelas sekali Naru berhasil menusuknya sebelum terjatuh digeleduk dan kepalanya terbentur karena batu lalu pingsan. Akhirnya Tabe pun datang dan berhasil membawa hasil buruan yang pertama kali ditusuk oleh Naru. Dan lalu Tabe diberi penghargaan dan diangkat menjadi pimpinan perburuan dalam kelompoknya. Hanya saja Naru masih yakin dan mengatakan pada Tabe bahwa ada makhluk lain karena Naru melihat yang menyerang temannya saat di atas pohon bukanlah singa yang mereka buru. Diceritakan Naru di sini penasaran apa sebenarnya yang dia lihat di langit anu jiga guludug saat itu. Akhirnya Naru memutuskan untuk melakukan pencarian seorang diri. Tidak berdua bersama peliharaannya si Sari. Dan dia pun mencari tahu keadaan aneh tersebut. Dalam jejak pencariannya Naru melihat jejak-jejak lainnya dan Naru pun semakin yakin. Akhirnya kita melihat keahlian spirator ini.
Predator pun sedang mengawasi serigala yang berburu. Apa sebenarnya tujuan predator muncul ini dan mengapa dia berburu yang sedang memburu? Seperti ingin memutuskan rantai makanan yang ada di planet bumi ini, kawan-kawan. Melewati pegunungan dan lembah, sungai mengalir indah di walungan. Naru pun tidak lupa melatih kemampuan dirinya dan menyiapkan perbekalan untuk di perjalanan bisi lapar. Melihat seperti banyak hewan mati yang sudah menjadi bangkai, Naru pun melanjutkan pencariannya. Tidak lama dari itu ternyata predator muncul dan mengikuti jejak langkah Naru. Saat dalam perjalanan di sebuah leuweung dalam hutan, Naru terprosok jatuh ke dalam lumpur hidup. Yang dimana lumpur tersebut seolah-olah dan seakan-akan menyedot dirinya terus hingga ke bawah saat dirinya mencoba untuk naik ke atas. Entah kemana sih hari ini, tidak setia kawan. Naru pun terus berusaha sampai dia berhasil melempar kampaknya dan mengaitkan tangkalan. Akhirnya Naru pun berhasil naik. Tidak disangka saat berada di atas tebing, Naru pun melihat beruang besar yang sedang memangsa dan melahap santapannya, namun diruaskan oleh Naru saat menggunakan busur panahnya. Sontak beruang itu pun naik dan mendatangi mereka berdua. Sari pun ngebaung kepada beruang besar tersebut bertujuan mengalihkan perhatiannya dan mengajak si beruang untuk balap lari ngebecir ke itu kadia bari jeung sieun, namun si beruang besar itu pun malah kembali menyerang Naru. Dengan sangat mengejutkan, ternyata muncul sosok makhluk aneh tersebut. Secara tidak langsung pun, makhluk aneh bungkelekan itu pun seperti menolong Naru. Karena Naru di sini terlihat seperti makhluk lemah, dengan rasa penuh ketakutan, Naru memutuskan untuk kabur ngajeng karena cai. Dan terbawa arus, sampailah hingga di tepi sungai. Namun saat melanjutkan perjalanannya, dia malah bertemu dengan kawan-kawannya yang bertujuan untuk mengajaknya kembali kepada kelompoknya. Karena diperintahkan oleh Tabe kakaknya yang sudah menjadi pimpinan regu pemburu. Naru mengatakan kepada teman-temannya bahwa Naru melihat makhluk tersebut. Tapi mereka tidak mempercayainya. Dan di sini pun Naru terlihat ingin melawan mereka. Lalu terlibatlah perkelahian karena Naru menolak untuk pulang dan kekeh untuk melanjutkan perjalanannya.
Ternyata predator si makhluk aneh tersebut mengawasi Naru dari atas tangkal pohon. Akhirnya predator pun muncul dan menyerang mereka semua. Melihat kejadian ini, Naru pun tidak bisa tinggal diam. Dalam keadaan terikat, dia pun mencari kampaknya yang tadi diambil temannya dan mencoba untuk lari. Bertemu dengan temannya yang tadi kebelet pergi buang air Kanagawir, Naru pun melanjutkan larinya sedangkan temannya berhasil dibunuh oleh predator. Dan saat Naru masuk kembali ke dalam hutan, ternyata kakinya terkena sebuah perangkap atau jebakan hewan. Saat Naru mencoba untuk kabur, Naru melihat predator, namun gerombolan koboi kocak datang menghajar Naru hingga pingsan. Ketika terbangun, ternyata Naru berada dalam sebuah kurungan dan ternyata kakaknya berada dalam kondisi yang sama, namun lebih dulu ditangkap gerombolan koboi kocak tersebut. Si gerombolan koboi ini pun ternyata bertujuan memburu si predator karena dianggap makhluk yang aneh dan menjadikan Naru berserta kakaknya, Stabe, itu sebagai umpan untuk mengikat mereka di tengah-tengah hutan yang dipenuhi asap. Sah sih nududukan. Hehehe. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Seperti yang kita sudah ketahui bahwa si predator ini membantai buruannya yang kuat, dan Naru pun menyadari akan hal itu, maka Naru pun membuat rencana. Akhirnya si predator pun berhadapan dengan gerombolan yang sedang memburunya. Dengan peralatan yang lebih canggih, si predator pun membantai gerombolan koboi tersebut yang hanya bermodalkan pistol dan bebedilan. Naru dan Tabe pun berhasil lolos dan lepas dari ikatan yang sudah
menyancangnya dan coba kembali ke tempat di mana dia dikurung untuk menyelamatkan Sari hewan peliharaannya karena akan dibunuh oleh gerombolan koboi lainnya yang akan kabur. Naru pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi pastinya pemirsa. Dan Naru di sini bertemu dengan koboi yang semalam dan meminta bantuannya untuk menolong kakinya yang potong. Seketika itu pun si predator muncul. Menyadari akan hal itu, Naru langsung nyumput alias bersembunyi. Si koboi dengan kocaknya pura-pura mati. Tidak pura-pura gila. Dan Sari pun kembali ngegai ke arah predator saat akan ditembak menggunakan alatnya yang canggih itu. Tapi pun datang menggetok kepala si predator. Nakol. Naru dan Tabe pun terlibat perkelahian dengan predator buruk rupa ini dan Tabe berhasil menusuk dan memanahnya. Saat itu pun Tabe memerintahkan kepada Naru untuk segera lari dan pulang karena Tabe sadar saat ini dialah yang diburu si predator tersebut. Namun secara mengejutkan, si predator pun muncul dari arah yang tidak disangka-sangka menggunakan jutsu andalannya dan lalu menusuk Tabe. Naru pun rewas tercengang melihat kakaknya mati tusuk si predator. Lalu Naru pun lari dan memberitahukan kelompoknya agar memberikan info kepada ibunya bahwa Tabe telah tewas. Di sini Naru berniat untuk membalas dendam dan menyelesaikan perburuannya. Saat bersembunyi, Naru melihat ada yang selamat dari gerombolan koboi tersebut. Dia pun berusaha menjadikan si koboi tersebut sebagai umpan dengan membuat kakinya potong agar marah-marah dan suhu tubuhnya memanas. Lalu terlihat si predator dan lalu ingin bunuh Naru. Menyadari si predator sudah tiba dan pasti membunuh si koboi, Naru pun akhirnya berhasil menembak si predator dan mengambil topeng si predator. Rencana apa yang dibuat Naru pemirsa? Mari kita simak. Akhirnya Naru pun gelut alias berkelahi melawan predator dibantu Sari. Ternyata di sini Naru mencoba mengajak si predator untuk masuk perangkapnya agar tercebur dalam lumpur hidup yang pernah membuatnya masuk juga.
crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dengan cerdasnya, ternyata Naru mengetahui senjata yang dimiliki si predator berupa laser itu akan kembali masuk ke dalam kepalanya melalui topeng yang sudah diambilnya tadi. Dan akhirnya Naru berhasil membunuh si predator menggunakan senjata milik si wajah butut tersebut. Sungguh endingnya menggugah jiwa. Setelah itu Naru pun kembali kepada kelompoknya dan menjadi pemimpin lalu memerintahkan semuanya untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Dikarenakan film sudah berakhir, maka cukup sekian dan terima kasih. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang, sebab remeh harus dibersihkan. Hehehehe. See you next video, teman-teman, kawan-kawan, pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast, choke until I have